Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya pada siang hari ini? Sehat semua? Sudah makan tadi istirahat? Oke, sekarang berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran berikutnya ya. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu absen terlebih dahulu dan ibu cek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Reza Selviara, Salma Aprilia, Salman Safriadi, Salwa Aprilia. Oke, anak-anak ibu semuanya, di minggu depan kemarin kita sudah membahas tentang budidaya. Temanya masih sama. Kalau minggu kemarin kita bahas budidaya tentang sayur-sayuran, sekarang di bab 2 kita akan membahas tentang cara membudidayakan ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang mengetahui atau yang tahu ikan-ikan apa saja yang pernah kamu konsumsi selama ini? Siapa bisa menjawab? Ikan apa saja yang pernah dikonsumsi? Silakan Hamid. Ada ikan lele, selain ikan lele, ikan apa lagi? Ikan mas. Pernah Hamid makan ikan mas? Tidak pernah. Kemudian apa lagi? Ikan apa? Anak ibu yang lain? Ikan apa yang pernah dikonsumsi? Coba Srin. Nah, ikan gabus, menu MBG. MBG kita kan ada, biasanya yang paling sering itu di menu MBG kita ikan apa? Ikan lele. Anak ibu pernah melihat ikan lele? Seperti apa bentuk ikan lele? Bentuknya bagaimana? Bentuknya yang pertama itu licin. Ikan lele itu ada sisiknya? Tidak ada. Kemudian ikan lele itu hidupnya di mana? Hidupnya di air. Airnya air apa? Air tawar. Nah, itulah nanti materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu cara membudidayakan ikan konsumsi, kemudian nanti ikannya hidup di air tawar, di air payau, dan air laut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu nanti dapat mengenal jenis dan karakteristik ikan konsumsi air tawar. Kemudian anak-anak ibu juga dapat membedakan jenis-jenis ikan konsumsi air tawar dan karakteristik nilainya juga nutrisinya. Oke, silakan perhatikan gambar di depan semuanya. Nah, gambar yang pertama ini adalah ikan budidaya atau ikan konsumsi yang pernah kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kamu perhatikan semuanya, kira-kira ini gambar ikan apa? Ikan mujair. Kemudian, nih, ini ikan apa? Ikan lele ini karakteristik fisiknya seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang mana kumisnya? Yang ini. Kemudian yang kedua, karakteristiknya bagaimana? Licin. Ikan lele itu licin. Makanya kalau tidak hati-hati dalam menyentuh ikan lele itu kita bisa terkena sengatan lele. Sakit? Sakit. Sudah ada yang pernah kena sengatan ikan lele? Bagaimana cara mengobatinya? Diberi obat peredah nyeri. Kemudian karakteristik yang ketiga apa? Lele ini bagaimana dagingnya enak? Ada anak ibu yang tidak suka dengan ikan lele? Kenapa? Apa alasannya Salma? Kenapa tidak suka dengan ikan lele? Kenapa? Siapa yang tidak suka? Suka semua? Suka mengkonsumsi ikan lele? Oke. Selanjutnya ini ikan? Ini adalah ikan nila. Ikan nila itu berbeda juga bentuknya, berbeda juga warnanya. Dari 1, 2, 3 ini, ikan nila yang mana yang pernah kamu konsumsi? Yang pertama, ada yang di sini yang pernah mengkonsumsi tiga-tiganya. Yang ini nila hitam,
Yang kedua nila merah. Yang ketiga ini sepertinya sama dengan nila hitam. Nah, nila hitam dengan nila merah ini sama saja. Yang berbeda itu hanya secara genetik, secara fisiknya saja. Yang pertama ini warnanya hitam. Kenapa dibilang nila hitam? Karena warnanya warna hitam. Cuman nila hitam ini varietas unggul dengan pertumbuhan yang cepat dan ketahanan tinggi terhadap penyakit. Nah, ini ikan apa lagi? Ikan kerapu. Pernah melihat ikan kerapu secara langsung? Pernah mengkonsumsi ikan kerapu? Mungkin pernah anak ibu, cuman mungkin di masa kecilnya jadi tidak tahu kalau ini tuh ikan kerapu. Apalagi kalau di tempat kita di Minangkabau semua ikan tuh sama saja kan? Tapi kalau kita bahas secara spesifiknya, secara detail itu ikan itu berbeda-beda detailnya, berbeda-beda juga macamnya. Nah, ini salah satu contoh gambar ikan kerapu cantang namanya. Belanak merupakan ikan migrator yang dapat ditemukan di perairan pantai. Berarti ini hidupnya di air laut. Air laut itu rasanya bagaimana? Asin. Dah, sekarang kita bahas tentang di mana saja ikan konsumsi itu dapat hidup. Kemudian nanti kamu juga bisa menentukan ikan yang akan dibudidayakan itu hidupnya di air apa saja. Yang pertama kita bahas air tawar. Air tawar ini seperti kata anak ibu semuanya itu rasanya hambar, tidak ada rasa ya, seperti air putih yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian untuk karakteristik perairan air tawar itu merupakan ekosistem yang paling mudah diakses dan paling banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan di Indonesia. Dengan kondisi yang stabil dan biaya pemeliharaan yang relatif terjangkau, budidaya air tawar menjadi pilihan utama bagi pembudidaya pemula maupun profesional. Nah, yang pertama air tawar itu tidak sulit. Kita hidup setiap hari itu selalu berdampingan dengan yang namanya air. Air itu selain untuk bisa dibudidayakan, itu juga menjadi sumber kehidupan kita. Nah, ini kamu perhatikan gambar di depan. Gambar di depan ini, apa ini namanya? Kolam atau misalnya tempat pembudidayaan ikan yang akan dibudidayakan. Ini biasanya tempatnya di mana nih? Apakah di tempat di lingkungan yang padat penduduk atau tidak? Kira-kira ini tempatnya di mana? Mungkin bisa di sawah atau di waduk. Itu banyak dijadikan sebagai tempat pembudidayaan ikan air tawar. Nah, kemudian ikan apa saja yang bisa dibudidayakan di air tawar? Ini dia jawabannya. Yang pertama ada ikan mujair. Kenapa para petani atau para nelayan yang membudidayakan ikan konsumsi ini ingin membudidayakan ikan mujair? Karena yang pertama itu pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan cepat ikan mujair ini, atau mungkin dalam bahasa Minang kita ikan majalaya. Nah itu majalaya, Medeko bantuannya. Nah, ya, panjang fisiknya itu 20 sampai 25 cm dalam kurun waktu panen 4 sampai 6 bulan dengan pemberian pakan yang tepat. Tadi sudah kita jelaskan dan sudah Ibu terangkan di depan ikan apa saja yang bisa dibudidayakan. Kemudian ikan yang hidup di perairan air tawar, air payar, dan air laut sudah kita lihat bersama-sama. Sekarang tugas kamu semuanya Ibu bagi dalam 4 kelompok. Silakan masing-masing kelompok nanti kamu diskusikan bersama teman kamu. Kira-kira nanti kalau kamu ingin membudidayakan ikan apa yang ingin kamu budidayakan dan apa alasannya? Bisa? Silakan. Sekarang Ibu tentukan kelompoknya. Ibu bagi menjadi 4 orang, 4 kelompok. Kemudian nanti kerjakan bersama apa yang Ibu pertanyakan tadi. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ikan lele karena lebih mudah untuk dibudidayakan. Jadi sertakan alasannya ikan nila. Alasannya karena mudah di apa ini? Sudah disuruh.
Dan dagingnya. Bagaimana rasa ikan nila? Nah, Ibu mau membudidayakan ikan apa? Ikan nila. Oke, silakan buat kemudian sertakan alasannya. Oke, dari semua kelompok sudah masing-masing menyampaikan hasil diskusinya ke depan, baik kelompok 1, baik kelompok 2, dan kelompok 3. Itu sama-sama menyatakan hasil diskusi yang berbeda dan beragam. Jadi apapun itu nantinya, jika anak-anak Ibu semua ingin membudidayakan ikan, itu banyak aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, di mana hidupnya? Kalau hidupnya di air tawar, budidayakan di air tawar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, pemberian pakannya juga harus diperhatikan supaya tumbuh kembang sampai nanti masa panennya bagus. Sama seperti kita kalau tidak makan-makan, apa yang terjadi? Nah, mudah sakit. Itu yang pertama, karena tidak ada tenaga, tidak ada nutrisi untuk kita menjalani aktivitas sehari-hari. Sama halnya dengan ikan. Ikan itu makhluk hidup kan? Manusia juga makhluk hidup kan? Nah, jadi pemberian pangan atau pemberian makannya juga harus diperhatikan sampai nanti tiba masa panennya. Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita pada siang hari yang berbahagia ini. Sekarang, sebelum Ibu simpulkan materi dari pembelajaran, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan bagi anak Ibu siapa saja yang mungkin masih ingat pembelajaran atau materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai di sini. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ikan apa saja yang bisa kita budidayakan? Silakan Salma. Ikan mujair, Ya. ikan lele, ikan nila, dan ikan kerapu. Nah, itu dari 4 yang sudah disebutkan teman kamu, itu salah satu contoh ikan yang biasa kita konsumsi dan bisa kita budidayakan di kehidupan kita sehari-hari. Boleh kita beri tepuk untuk Salma? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Di air manakah bisa kita budidayakan ikan konsumsi? Di air apa saja ikan konsumsi ini bisa dapat dibudidayakan? Silakan Raffles. Dan air laut. Air tawar itu rasanya seperti apa, Raffles? Rasanya seperti? Bagaimana teman yang lain? Air tawar itu rasanya seperti apa? Benar. Namanya saja tawar, tidak berasa. Kalau air payau itu campuran air apa dari apa? Air laut dan air. Campuran air laut dan air tawar itu namanya air payau. Kalau air laut itu rasanya asin. Ikan yang bisa dibudidayakan itu ada ikan kerapu cantang namanya. Oke, sudah paham anak Ibu semuanya? Atau bagian mana yang ingin Ibu terangkan kembali? Sudah paham? Oke, anak Ibu semuanya, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yang pertama tentunya anak-anak Ibu sudah dapat mengetahui ikan apa saja yang bisa kita konsumsi, kemudian bagaimana cara membudidayakannya, kemudian aspek dan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan ikan konsumsi. Ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, nanti di pertemuan kita di minggu depan kita akan membahas tentang pemberian pakan pada budidaya ikan konsumsi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.